Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Judulnya begini ya, batu nisanmu menunjukkan imanmu. Ya. Saudara-saudara, semua orang nanti akan mati ya termasuk saya juga ya. Jadi apa yang tertulis di batu nisan kita itu menunjukkan iman kita. Hanya ada dua golongan Bapak Ibu ya. Kepada siapa saja yang mengaku ya sebagai orang Kristen, yang KTP-nya kalau di Indonesia ini KTP-nya Kristen. Nanti kalau mati cuma ada dua golongan ya. Golongan pertama nanti di batu nisannya ditulis begini, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga ya. Ya, coba Anda cek di yang dekat aja lah, pemakaman di Pondok Rangon ya. Semua pemakaman Kristen batu nisannya ditulisnya begitu, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga ya. Lalu rohnya ini ke surga katanya. Di surga dia celingak-celinguk. Kok nggak ada ya Bapa di surga ya? Yang ada di surga cuman Yesus ya. Lalu dikirim ke alam maut. Ya, jadi yang pertama itu telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga ya. Ada nggak Bapa di surga? Nggak ada ya. Kemudian yang kedua, tulisannya akan begini. Telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus. Ya, saya saksi mata hanya di Pondok Rangon nih, di pemakaman Pondok Rangon hanya untuk sekarang ini tanggal berapa? Tanggal akhir November yaitu akhir November 2021. Untuk saat ini baru ada satu nisan yang tulisannya telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus, yaitu untuk seseorang yang yang ibadah kedukaan, tutup peti sampai pelayanan pemakaman, saya yang melayani ya. Jadi di seluruh pemakaman di Pondok Rangon yang Kristen ya, baru ada satu nisan yang tulisannya telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus. Ibu X pada sekian umur sekian ya toh. Terus di bawahnya yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Yang lainnya apa tulisannya? Tulisannya tadi telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Banyak pendeta itu di situ. Pendeta meninggal tulisannya telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, nanti kalau kita meninggal, nisanmu itu menunjukkan imanmu dan kemana jurusanmu. Yang tulisannya telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, dijamin kamu ke alam maut 100% ya. Ya, tidak pernah ada Bapa di surga ya, dan tidak pernah ada, nanti kasihan kan kamu ya. Kasihan toh ya. Capek-capek jadi orang Kristen ya toh. Katanya gitu ya. Pas pulang ke rumah Bapa di surga, celingak-celinguk di surga ya. Kok nggak ada ya Bapa ya? Kirain ada Bapa duduk di kiri, Yesus duduk di kanan. Nggak ada itu. Ternyata di surga cuma ada satu tahta. Yang ada di surga Yesus. Terus gimana ini kita? Ya kamu ke alam maut. Masuk ke alam maut ya no. Seperti orang kaya di dalam Lukas 16 ayat 23. Ya. Yang benar adalah 1 Tesalonika 4 ayat 16. Yang mati dalam Kristus kelak akan dibangkitkan. 2 Timotius 3 ayat 15 ya. Kita semua sudah membaca kitab suci dari kecil yang membimbing kepada keselamatan, yaitu iman kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tidak beriman kepada Kristus Yesus satu-satunya Allah, Anda tidak mungkin bisa masuk ke Firdaus. Ya, orang mati itu transit dulu ke Firdaus, tidak langsung ke surga ya. Firdaus itu adalah taman Firdaus Allah di dalam Wahyu 2 ayat 7. Oke, nah ini saya dapat hikmat ini ya. Ya, mantan mentorku ya Yosua Tewu ya. Sekarang sih belum terima Yesus sebagai satu-satunya Allah.
kalau hari ini beliau meninggal pasti telah berpulang ke rumah Bapa. Tetapi hikmat saya, Roh Kudus menunjukkan saya, nggak lama lagi Yosua Tewu akan tobat, akan mengakui Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, Yosua Tewu, kemudian Gilbert Lumoindong, ya, kemudian Esra Soru. Mungkin kalau sekarang beliau meninggal adalah telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Tetapi tunggu beberapa bulan lagi di tahun 2022. Esra Soru, Stephen Tong, Niko Nyotora Harjo, eh, apa siapa itu? Erastus Sabdono, kemudian termasuk Daud Tony juga ya, dukun itu ya, termasuk Simon tukang sihir jalanan ya, di tahun 2022 mereka akan tobat ya, sehingga keimanannya ganti dari menyembah Bapa menjadi menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Nanti kalau beliau-beliau itu dipanggil Tuhan, karena semua orang akan mati, nanti tulisan di nisan akan menjadi telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus. Tidak lagi ditulis telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Catat baik-baik, saya dapat hikmat ya. Termasuk pendeta Alfred Soru, termasuk MYM, termasuk Stephen Tong, termasuk Yesaya Pariaji, termasuk Gilbert Lumoindong, termasuk Joshua Tewu, termasuk Erastus Sabdono. Kalau hari ini pendeta yang saya sebutkan ini, maaf kata, misalnya hari ini meninggal, pasti tulisannya masih telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Sebab pendeta-pendeta yang saya sebut itu masih menyembah Bapa. Tetapi tunggu beberapa bulan lagi di tahun 2022, mereka akan dibuka pikirannya dan akan tobat dan akan berkata, Yesus Kristus satu-satunya Allah. Sehingga semua nanti kalau ketika harus dipanggil Tuhan, maka tulisannya di nisan telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus. Nah, yang ini dijamin ke Firdaus. Ya, itulah aku dapat hikmat seperti itu karena orang-orang seperti Joshua Tewu, seperti Gilbert Lumoindong diizinkan Tuhan pernah menjadi bagian dari kehidupan saya, membimbing saya di dalam kekristenan, walaupun akhirnya saya meninggalkan beliau berdua sebagai mentor ya. Ya karena mohon maaf ya, karena saya lebih duluan paham Alkitab. Walaupun beliau berdua sudah karatan lumutan jadi pendeta. Ya. Jadi sampai hari ini beliau-beliau itu belum menerima Yesus Kristus satu-satunya Allah, masih menyembah Bapa dalam nama Yesus dan lain sebagainya. Nanti jangan sampai ya, nanti kalau kita semua ini meninggal, tulisan di nisan telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Nanti celingak-celinguk kita, mana Bapa ya? Ya. Waduh, kita dibodohin sama sinode itu, sama pendeta itu ya. Ya, kita dibodohin, ternyata di surga nggak ada Bapa lo. Yang ada Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, lah ya salah sendiri. Ya lalu kalian dimasukin ke alam maut. Seperti Lukas 16 ayat 23. Kepanasan kalian, nggak peduli Anda gemuk, Anda kurus ya, hausnya sama. Seperti orang kaya di alam maut. Takut nggak? Oh, kalau saya takut. Apalagi udah diberitakan kebenaran oleh pendeta HTD ini. Oh, kalau saya takut itu. Andaikan saya jadi pendeta-pendeta yang saya sebut itu takut kalau saya mah. Karena ayat Alkitab memang benar, Yesus itu satu-satunya Allah. Nggak ada Bapa kok Allah, itu nggak ada. Itu gagal paham kalian. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah itu Yesus Allah, bukan Bapa. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Karena Allah sedang jadi manusia namanya Yesus. Ya. Tulisan di batu nisan menunjukkan imanmu. Ya, jangan sampai para pendeta, saya dapat hikmat tentang pendeta-pendeta yang akan tobat di tahun 2022. Ya, ya pasti sih kalau Joshua Tewu tobat, Gilbert Lumoindong tobat, kemudian Stephen Tong tobat, Esra Soru tobat, Erastus Sabdono tobat, Yesaya Pariaji tobat, menerima Yesus Kristus satu-satunya Allah. Indonesia udah kamir itu, ibarat adonan itu udah kamir gitu. Indonesia kekristenan di Indonesia akan menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah.
Ya, Anda nggak akan bisa lawan itu kalau Allah sudah melawat umatnya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kokoh itu, Kokoh Kristof ini cucu saya yang nomor 2. Aduh gantengnya. Kok udah bangun jam segini kok? Iya, iya, iya. Baik, tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.